Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ketemu mata pelajaran matematika wajib ya Kak. Oke, kali ini Kak Eva akan menjelaskan materi tentang fungsi. Lanjutannya masih tentang fungsi, tapi kali ini sub materinya komposisi fungsi, operasi dan komposisi fungsi. Jadi di sini yang dimaksud dengan komposisi fungsi itu apa sih? Jadi komposisi fungsi atau fungsi komposisi itu adalah fungsi yang menghubungkan antara dua fungsi. Jadi beda ya dengan relasi. Kalau relasi itu kan hubungan antar dua fungsi, hubungan yang tepat. Nah, kalau ini tuh fungsi yang menghubungkan antara dua fungsi. Jadi fungsi komposisi di sini bisa Kak Eva tulis adalah fungsi yang menghubungkan antara dua fungsi. Misalnya gini. Misalnya Kak Eva punya dua fungsi. Yang pertama fungsi f, anggotanya himpunan pasangan berurutan 0,2, terus 1,3, 2,4. Yang G anggotanya 2,3, 3,4, 4,6 dan 5,7. Nah, misalkan seperti itu. Nah, di sini itu bisa kita terangkan yang dimaksud dengan fungsi komposisi. Kita tuliskan dulu nih menggunakan diagram panah. Kalau diagram panah dalam sebuah fungsi yang kiri ini berarti domain 0, 1 dan 2 itu domain 2. Kemudian 2, 3, 4 itu sebagai kodomain. Nah, ini F. Gini ya. Kemudian yang G itu 2, 3, 4, 5 itu sebagai domain. Dan 3, 4, 6, 7 ini sebagai kodomain. Nah, bisa kita gambarkan diagram panahnya seperti ini. Ini sebagai G. Boleh dikasih kotak gini atau lingkaran. Nah, seperti ini ya, Kak. Nah, jadi di sini untuk komposisi fungsi itu dia fungsi yang menghubungkan antara dua fungsi kan. Jadi di sini kita teruskan dari 0 ke 2, maka dari 2 ke 3. Itu jika G bundaran F. Jadi kita meneruskan aja. Jadi untuk komposisi fungsi itu simbolnya adalah seperti angka 0 atau seperti huruf O ya. Jadi di sini adalah seperti ini. Ini dibacanya bundaran. Dibaca bundaran gitu. Nah, ini pertanyaannya dari yang ini F sama dengan bla 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 bla, G sama dengan bla 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 bla, itu adalah G bundaran F-nya berapa? Yang pertama yang ditanyakan G bundaran F dan G bundaran F
2. Nah, seperti itu. Jadi di sini yang sudah Kak Eva gambarkan ini dari diagram panah itu adalah sketsa dari G bundaran F. Gitu ya. Jadi kalau G bundaran F itu kita menggambarkannya fungsi F-nya dulu nih. Baru kemudian kita lanjutkan ke fungsi G. Gitu ya. Jadi yang dilihat yang fungsi belakang ini dulu. Nah, ini kan belakang kan F, berarti yang kita gambarkan yang F dulu. Kemudian diteruskan yang G gitu. Nah, ini kalau dijadikan satu dari gambar diagram panah ini, itu dari 0 ke 2 ini kan sama nih, 2, 3, 4 kan sama, langsung bisa ke sini atau dari sini ke sini. Nah, seperti ini. Terus kemudian bisa digambarkan lebih jelasnya lagi seperti ini. Yang pertama kan 0, 1, 2. Nah, kita tuliskan aja nih 0, 1, 2. Kemudian di sini yang tengahnya yang sama itu kan 2, 3, 4 dan ada 5. Kita tuliskan lagi 2, 3, 4, sini 5. Kemudian yang terakhir itu yang paling ujung kanan ini 3, 4, 6, 7. 3, 4, 6, 7. Nah, artinya hubungannya di sini dari 0 ke 2 bisa langsung diteruskan 2 ke 3. 1 ke 3 bisa diteruskan 3 ke 4, 2 ke 4 bisa diteruskan 4 ke 6. Yang tidak ada itu 5 ya. 5 ini daerah asalnya mana kan nggak ada gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kayak gitu. Jadi di sini F, sini G. Jadi bisa kita hubungkan hubungan dari dua fungsi ini seperti ini. Ini ke sini dulu, kemudian diteruskan ke sini. Atau dari F langsung ke sini. Artinya apa? Misalkan G bundaran tadi apa? Oh ya, G bundaran F2 ini ya. Pertanyaannya G bundaran F2. G bundaran F2 artinya itu sama saja dituliskannya seperti ini, G dalam kurung F2. Nah, kita nyari F2 nya dulu nih. F2 kan ini ya kan, F2 itu sama aja ke kemana, ke 4, berarti bisa kita tuliskan G4. Nah, G4 itu berapa di sini? G4 ternyata menuju ke 6, berarti hasilnya 6. Atau dari GF2 kan langsung ke sini nih. Nah, yang ada di sini itu yang mana? Dari F, ternyata langsung ke 6, begitu ya. Seperti itu dasar dari komposisi fungsi. Artinya kita meneruskan hubungan antara dua fungsi. Nah, kalau operasi dalam fungsi itu sendiri dari dua fungsi itu ada jumlah, kurang, kali, dan bagi. Misalkan nih Kak Eva punya, tadi ada apa aja operasinya? Operasinya itu dalam aljabar ada kali, terus jumlah, kurang, dan bagi. Nah, contoh misalkan di sini Kak Eva punya fungsi f(x)-nya itu adalah x kuadrat min 25 dan fungsi g(x)-nya itu adalah x plus 5.
Untuk fungsi jumlah, misalkan fungsi jumlah ya, yang pertama kali kita pelajari itu ya F plus G. Maksudnya gimana nih F plus G? Ya sama aja kita jumlahkan seperti biasa. Berarti F nya itu kan ini X kuadrat min 25 ditambah G, Gx nya adalah X plus 5. Berarti sama aja X kuadrat, nggak ada suku yang sejenis, berarti tetap X kuadrat, kemudian ditambah X, ini min 25 ditambah 5, berarti min 20, berarti F plus Gx nya itu. Terus yang kedua ada pengurangan. Kalau pengurangan berarti F dikurangi Gx, berarti ya sama aja, F nya apa? F nya kan X kuadrat min 25 dikurangi Gx nya X plus 5. X kuadrat ini ada suku sejenis, min X min 25 min 5, berarti min 30. Nah ini hasil pengurangannya. Kemudian ada tambah kurang kali. Kalau kali berarti F G X. Nah kali kan ya kalian biasa aja, F nya adalah X kuadrat min 25, G nya X plus 5, berarti dikalikan biasa ya, pakai kali pelangi, silahkan hitung sendiri berapa. Kemudian yang keempat pembagian F per G X. F nya berapa? F nya kan X kuadrat min 25 dibagi G nya X plus 5. X kuadrat min 25 itu kalau difaktorkan X plus 5 kali X min 5 ya, ini X plus 5 bawahnya, tinggal coret aja, berarti hasilnya adalah X min 5. Nah ini yang selanjutnya inti dari materi kita kali ini, yaitu apa tadi, komposisi fungsi, yaitu yang kelima adalah yang dimaksud dengan F bundaran G X. Nah kalau F bundaran Gx berarti kita nulisnya F dulu dalam kurung Gx. Nah seperti ini. Di sini kan berarti kita mensubstitusikan Gx nya dulu yang di dalam kurung ya. Kalau matematika selalu yang kita operasikan dulu itu adalah yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung itu Gx. Gx itu tadi fungsinya adalah yang ini kan X plus 5, berarti di sini diganti X plus 5. Berarti F dalam kurung X plus 5, karena Gx nya sudah digantikan dengan nilai fungsi yang awal tadi. Kemudian sudah kita ketahui bahwa nilai Fx nya tadi, nilai Fx nya kan ini X kuadrat min 25 ini kan Kak, ini kan X kuadrat min 25. Nah kita tuliskan X kuadrat min 25 seperti sudah kita ketahui yang ini. Nah yang ini X nya ini digantikan dengan X plus 5, berarti F X plus 5, maka yang di ruas kanan ini nilai X nya juga digantikan dengan X plus 5, berarti jadi X plus 5 kuadrat min 25 sama dengan, nah X plus 5 kuadrat itu sama aja X kuadrat plus 10X plus 25 ya, dikurangi 25 nih yang bawaan dari sananya ya, ini bawaan dari ini, berarti min 25, berarti jadinya ini habis tinggal X kuadrat plus 10X. Maka nilai dari F bundaran
Gx itu adalah ini, gitu ya Kak. Lalu gimana kalau G bundaran Fx, ya berarti tinggal dituliskan dulu nih, G dalam kurung Fx. Nah, berarti di sini Fx-nya berapa tadi? Fx-nya yang ini ya, atas ini, x kuadrat min 25. X kuadrat min 25. Seperti yang sudah kita ketahui, kita tuliskan dulu nilai Gx-nya. Gx-nya tadi X plus 5 ya Kak ya. X plus 5. X plus 5. Dan nilai X-nya ini digantikan sama ini kan, berarti digantikan dengan X kuadrat min 25. Berarti nilai X-nya yang ini juga diganti X kuadrat min 25 plus 5. Berarti hasilnya X kuadrat min 20. Itu untuk G bundaran Fx. Nah, ada lagi soalnya kalau misalkan X-nya itu diganti dengan sebuah bilangan ya, misalkan ini kan G bundaran Fx. Nah, ini kalau misalkan diganti ini, kalau G bundaran F, X-nya diganti 1. Nah, ini berarti ya udah X-nya diganti 1 juga, 1 kuadrat min 20, berarti 1 dikurangi 20 sama dengan min 19. Berarti nilai dari G bundaran F1 itu adalah min 19. Jadi yang dimaksud dengan F bundaran Gx itu adalah fungsinya G nih itu, atau X plus 5 dimasukkan ke dalam X, ke dalam fungsi X, gitu ya Kak. Kalau yang ini G bundaran Fx berarti fungsinya F itu tadi ini X kuadrat min 25 dimasukkan ke dalam fungsi G. Jadi kita mulainya dari belakang kalau bundaran itu, begitu ya Kak. Ya, sebatas ini dulu untuk pembelajaran materi komposisi fungsi. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan langsung japri Kak Eva ya Kak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar Kak Eva mau tambahkan latihan soal, silahkan kalian kerjakan. Soal ini diketahui Fx-nya adalah X kuadrat min 15 dan Gx-nya adalah X plus 3. Yang ditanyakan di sini adalah G bundaran F X, kemudian F bundaran G X, kemudian tentukan nilai dari G bundaran F 3 dan F bundaran G min 1. Nah, silahkan ini dikerjakan ya Kak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.